Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. As-su'batus salisah, tegese cabang iman sing kaping 3, yaiku iman kelawan Quran lan iman kelawan sekabehane kitabe Allah. Tegese arep benerake ing dawuhe kitabullah lan nekotake setuhune kitab Allah iku kalamullah lan wahyune Allah marang para rasul. Amot ngemot pira-pira hukum lan mauidhah lan perintah lan cegah. Ana ingkang cara Ibrani lan ana ingkang cara Suryani lan ana ingkang cara Arabi miturut apa carane kaume wektu iku. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pagi hari ini kita dituntun oleh Mbak Kiai untuk mengimani kitab-kitab yang Allah turunkan kepada umat manusia. Kenapa Allah menurunkan kitab-kitab suci sebagai pedoman hidup manusia? Sebagai ilustrasi, ketika kita mau ke Jakarta, itu butuh petunjuk agar kita tidak tersesat di perjalanan. Di situ ada aturan-aturan yang harus kita taati. Di mana di perjalanan itu ada lampu merah. Maka ketika lampu itu nyala merah, kita harus berhenti. Dan ketika lampu itu hijau, kita harus jalan. Dan ketika lampu itu kuning, maka kita harus berhati-hati. Ini aturan yang dibuat oleh lalu lintas. Dan ketika kita harus belok kanan, kita harus belok kanan agar tidak tersesat. Nah, aturan-aturan perjalanan agar kita sampai ke Jakarta dalam kondisi selamat dan tidak tersesat, ini dibuat oleh manusia. Pertanyaannya, apakah mampu manusia membuat aturan-aturan agar perjalanan kita menuju ke akhirat itu? Manusia mampu enggak? Dengan keterbatasan akal manusia, manusia tidak akan mampu mengantarkan manusia ini menuju tujuan yang jauh dan selamat. Kenapa? Karena kita hidup di dunia ini ibarat menempuh satu perjalanan yang sangat jauh, membutuhkan waktu yang panjang. Dan dengan keterbatasan manusia, manusia tidak tahu apa yang akan kita alami setelah kita meninggal. Maka dengan karunia Allah, Allah menurunkan pedoman agar manusia ini selamat di dalam menempuh perjalanan yang sangat jauh itu. Maka diturunkanlah yang namanya kitab suci. Yang pertama ada yang namanya kitab Zabur, diberikan pada Nabi Daud. Setelah Nabi Daud sudah berakhir,
Maka diturunkanlah lagi agar manusia itu tidak tersesat. Namanya kitab Taurat, diberikan kepada Nabi Musa. Setelah kitab Taurat ini banyak dilanggar oleh manusia, sehingga manusia tidak lagi memperhatikan kitab Taurat, diturunkanlah lagi yang namanya kitab Injil, diberikan kepada Nabi Isa. Setelah kenabian Nabi Isa ini berakhir dan kitab Injil sudah tidak diperhatikan oleh umat manusia, maka diturunkanlah kitab suci Al-Quran, diberikan kepada Nabi Muhammad. Yang harus kita yakini, dari ketiga kitab suci ini waktunya itu dibatasi. Kitab Zabur berakhir dengan adanya kitab Taurat. Kitab Taurat berakhir dengan adanya kitab Injil. Syariat-syariat yang ada di dalam kitab Taurat maka dihapus atau diganti dengan syariat-syariat yang ada di dalam kitab Injil. Kitab Injil setelah berakhir, maka syariatnya diganti dengan adanya kitab suci Al-Quran. Ini keyakinan kita. Dengan demikian maka kita harus yakin, seyakin-yakinnya bahwa sekarang kitab suci yang berlaku adalah kitab suci Al-Quran. Sedangkan kitab-kitab yang lain, kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil tidak berlaku. Lalu kitab suci Al-Quran ini adalah pedoman hidup sampai hari kiamat. Kenapa? Karena setelah Nabi Muhammad itu la nabiyya ba'dah, tidak ada nabi lagi. Khotamul Anbiya. Nabi Muhammad itu nabi yang terakhir. Tidak, setelah Nabi Muhammad tidak ada nabi lagi. Kalau ada orang mengaku-ngaku nabi, itu nabi palsu. Kenapa? Karena keyakinan kita bahwa setelah Nabi Muhammad itu tidak ada nabi lagi. Dan keyakinan kita bahwa kitab suci yang berlaku sekarang adalah kitab suci Al-Quran. Itu keyakinan kita. Maka kita harus punya keyakinan bahwa kitab suci yang berlaku sekarang adalah Al-Quranul Karim dan sampai besok hari kiamat. Nah, kitab suci Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita itu tidak tersesat dalam menempuh perjalanan yang jauh, sehingga kita sampai pada tujuan, dan tujuan itu dalam kondisi selamat. Maka di dalamnya Al-Quran yang pertama mengenalkan pada kita yaitu mengenai akidah, keyakinan. Yang pertama di dalam kitab suci Al-Quran itu kita dibimbing oleh Al-Quran untuk punya satu keyakinan bahwa alam yang ada ini, bumi dan langit seisinya, ada yang menciptakan. Teori yang kemarin saya katakan itu, kita sebenarnya tidak ada. Kita ada karena diadakan oleh yang ada. Yang ada itu ada sebelum ada kata ada. Kita menggunakan kata ada karena ada yang ada. Dan kita menggunakan kata tidak ada karena ada yang ada. Yang ada adalah sebenarnya yang ada. Adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Al-Quran memberikan informasi pada kita. Dan sekaligus menolak teori-teori yang mengatakan bahwa alam ini ada dengan sendirinya. Maka ditunjukkanlah di dalam Al-Quran itu bahwa alam ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam Al-Quran diinformasikan alam raya ini dulunya hanya satu. Dan akhirnya ada muncul bumi, ada planet-planet, ada matahari, ada bulan. Itu merupakan proses pemecahan dari alam yang satu ini.
Nah, bagaimana memahami alam yang tadinya gelondongan menjadi pecah-pecah? Kita bisa memahami bahwa kita melihat meja, kita melihat pintu, kita melihat kusen, itu semuanya dulunya gelondongan, kayu satu. Ya setelah diproses maka ada podium, kita melihat ada kusen, ada meja. Begitu juga ketika Al-Quran menginformasikan kita bahwa alam dulunya hanya satu. Setelah itu diproses oleh Allah Subhanahu wa taala, ada bumi, ada bulan, ada matahari, ada planet Jupiter, ada planet macam-macam itu. Itu adalah memberikan pemahaman pada kita bahwa dulunya apa yang kita lihat sekarang ini adalah gelondongan, kayu gelondongan, lalu dijadikan meja, dijadikan podium, dijadikan pintu. Itu awalnya ada, itu pemahaman penafsiran kita seperti itu. Lalu yang kedua, setelah kita punya keyakinan bahwa alam ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti kita harus punya keyakinan bahwa kita dulunya itu tidak ada, sekarang menjadi ada, dan nanti juga tidak ada lagi. Sehingga muncul satu pertanyaan, dari mana kita ada dan untuk apa kita hidup di dunia ini, lalu setelah itu kemana kita akan pergi. Ini pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh manusia. Dan manusia dengan akal keterbatasannya itu tidak mampu. Kita hidup itu untuk apa dan lalu kemana setelah hidup ini. Maka Al-Quran memberikan jawaban bahwa kita hidup di dunia ini adalah dalam rangka mencari bekal untuk kehidupan setelah kita mati. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi hidup di dunia ini adalah untuk mengabdi pada Allah Subhanahu wa taala. Pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada yang khusus diatur oleh Allah, ada yang sifatnya bebas. Yang khusus seperti sholat, ini kita tidak boleh mengada-ada, bid'ah. Sholat zuhur dibuat 6 rakaat, bid'ah. Karena mengada-adakan dalam aturan yang sudah jelas. Sholat subuh dibuat 4 rakaat, bid'ah. Bid'ah dhalalah. Bid'ah adalah kesesatan dan sesat itu masuk neraka. Inilah pemahaman kita tentang bid'ah. Jadi sesuatu yang sudah diatur puasa Ramadan 1 bulan penuh kok dibuat 2 bulan penuh, bid'ah. Lalu ibadah yang sifatnya tidak diatur itu diberi kebebasan. Kita menolong orang tidak harus 1 juta, 500.000 boleh, 100.000 boleh. Itu juga pengabdian pada Allah karena Allah memerintahkan agar kita menolong orang. Selanjutnya adalah tentang informasi yang Allah berikan di dalam Al-Quran bahwa Allah itu memberikan janji kepada umat manusia yang taat akan ditempatkan pada surganya Allah. Dan Allah mengancam umat manusia yang durhaka akan ditempatkan ke neraka. Informasi ini hanya bisa kita peroleh dari Al-Quran. Dari manusia tidak mampu memberikan informasi seperti ini. Kuncinya adalah keimanan kita kepada adanya surga dan adanya neraka. Allah itu tidak menyalahi janji. Maka ketika Allah berjanji di dalam kitab suci Al-Quran bahwa orang yang taat akan ditempatkan pada surga, maka surga itu adalah tempatnya orang yang taat. Dan Allah mengancam orang yang durhaka, maka neraka itu adalah tempatnya orang yang durhaka. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.